معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا وثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'. وضعت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qassama az-zamana a'wama wa qassama al-a'wama syuhuran wa ayyama ala ma qatadathu al-hikmat wa at-tadbir tafaddulan wa in'ama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita masih berada dalam suasana bulan Muharram, bulan tahun baru Islam, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Ada satu penjelasan sejarah yang patut kita ketahui bersama, terutama adik-adik santri yang lagi belajar, bahwa proses penetapan kalender Qamariyah, kalender Hijriah dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dengan para sahabat bermusyawarah serius tentang mulai kapan tahun baru Islam kita adakan dan kita mulai bersama. Beragam usulan bermunculan saat itu, tentu dengan alasannya masing-masing. Di antaranya ada mengusulkan bahwa tahun baru Islam harus berdasarkan pada tahun kelahiran Rasulullah. Ada juga yang mengusulkan didasarkan pada tahun wafatnya Nabi. Ada juga yang mengusulkan berdasarkan pada pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Ada yang mengusulkan dimulai dari tahun turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengusulkan berdasarkan tahun Hijriah, tahun hijrahnya Nabi dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Tentu musyawarah tersebut berlangsung alot dan seru menanggapi berbagai usulan tersebut. Namun pada akhirnya forum musyawarah bersepakat bersama bahwa momentum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah itu diambil sebagai rujukan
penanggalan Islam, tahun baru Islam yang dikenal dengan tahun Hijriah. Mengapa peristiwa hijrah menjadi pilihan dan dengan para sahabat saat itu? Tentu banyak alasan dan hikmah yang dijadikan pertimbangan. Hijrah secara lughah, secara bahasa berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makna ini mengisyaratkan harus ada harokah, pergerakan. Harus ada pergerakan nyata untuk meraih suatu keberhasilan. Harus ada semangat kebangkitan sebagai simbol gairah menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hum yaqulun al-jannatu la yadkhuluha illa man hajar." Wahai Rasulullah, ada banyak sahabat yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi. Sementara kami tidak sampai melakukan hijrah tersebut dari Mekah ke Madinah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "La hijrata ba'da fathi Makkah, walakin jihadun wa niyyatun. Wa idastunfirtum fanfiru." Akhrajahu Nasa'i. Tidak ada kewajiban hijrah setelah terbukanya, setelah Fathu Makkah, melainkan jihad dan niat. Apabila kalian diajak berperang jihad fi sabilillah, maka berangkatlah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ada dua bentuk hijrah bagi kaum muslimin. Pertama, hijrah secara fisik, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah fisik ini sudah berakhir sejak hijrahnya Nabi ke Madinah. Di dalam catatan sejarah Islam, hijrah secara fisik ini terjadi sebanyak 3 kali. 2 kali ke negeri Habasyah, Ethiopia, yang berada di ujung benua Afrika sana. Dan 1 kali terjadi ke Yathrib, ke Madinatul Munawwarah. Dalam hijrah fisik ini para sahabat mulia rela berkorban jiwa dan raga, menempuh luasnya hamparan gurun Sahara di bawah terik matahari yang membakar serta dahsyatnya terpaan badai gurun pasir. Bahkan mereka harus mengarungi lautan demi sampai ke tempat tujuan. Semua rintangan berat tersebut mereka hadapi dengan penuh kesabaran demi satu tujuan mulia, yaitu menyelamatkan akidah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada dada para sahabat. Yang kedua, hijrah secara maknawi, yaitu hijrah atau berpindah secara rohani. Secara fisik, jasad kita tetap berada di satu tempat, namun hati dan pikiran kita, perilaku kita dan jiwa kita berhijrah, berpindah dari kondisi yang tidak baik kepada keadaan yang baik, dari kondisi yang sudah baik menuju kondisi yang lebih baik, dan begitu seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menegaskan, "La hijrata ba'da fathi Makkah, walakin jihadun wa niyyatun." Tidak ada kewajiban hijrah setelah terbukanya Fathu Mekah, melainkan jihad dan niat. Jihad dalam Islam tidak boleh dipahami secara sempit, hanya dalam arti berperang melawan kaum kafir saja. Namun jihad di masa kini hendaknya dipahami lebih luas dan kontekstual. Jihad bagi para pemimpin adalah dengan keadilannya, dengan amanahnya, dengan tanggung jawabnya untuk selalu memikirkan kesejahteraan rakyat. Jihad bagi para pejabat
adalah dengan menunaikan tugas dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya, menahan godaan hawa nafsu, keserakahan untuk menyelewengkan amanah jabatan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan. Jihad bagi rakyat adalah mendukung dan mendoakan setiap upaya baik yang dilakukan para pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, serta memberikan kritik dan saran dengan etika sebagaimana diajarkan dalam salat berjamaah. Jihad bagi tokoh agama, para kiai, para ustadz dan guru adalah membimbing umat, menyebarkan amanah ilmu pengetahuan dengan keikhlasan dan kesabaran agar mereka menapaki jalan hidupnya dengan baik dan benar. Jihad bagi orang yang ditipu harta kekayaan adalah dengan syukurnya, dengan dermawannya, dengan pedulinya kepada fakir miskin. Dan jihad bagi fakir miskin adalah dengan kesabaran dan doa-doa mustajab yang dipanjatkan. Jihad dalam arti luas akan terus berlangsung hingga hari kiamat dengan segala dimensinya. Setiap umat Islam memiliki ruang jihad sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jihadu madin mundu ba'athani Allahu ila an yuqatila akhir ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin." Jihad telah berlangsung sejak aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kelak umatku yang terakhir memerangi Dajjal. Jihad tidak akan berhenti karena adanya kezaliman orang zalim maupun keadilan orang yang adil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selain hikmah di atas, ada satu pesan penting. Ada satu pesan berharga buat kita bersama. Setiap kita memasuki tahun baru, yaitu tentu semakin berkurang usia kita. Tampak usia semakin bertambah, namun pada hakikatnya semakin berkurang. Dan ini pertanda bahwa kematian semakin dekat ada di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syulik, wa hayataka qabla mautika." Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lain. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga di momentum tahun baru hijrah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwajh. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wassalaman ala abdihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa alihi wa man iqtada wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha rabbakum wa'malu bihaji nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tazawwadu min khairi zad fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ya'lamu anna Allah qad amarana bi amrin bada'a bi dzatihil mu'azzam thumma sanna bi malaikatihil muqaddas wa thalatha bi masalihil mu'minin faqala jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍanil khulafa'ir rasyidin alladzina qadhaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sayyid ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril mujahidin fi Falastin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma taqbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada. Allahumma kun lahum. Allahumma kun lahum wa la alaihim fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an taj'al hadzal balad Indonesia baladan aminan mutma'inna sakha'an rakha'an wa sairul muslimina 'ammah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufrana wal fusuqa wal isyan waj'alna Allahumma min rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.